Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sadayana, wargi-wargi Cianjur khususnya dan umumnya di Jawa Barat. Saya Gilar Budi Raharja. Saya ingin mengajak pada sahabat-sahabat sekalian, utamina wargi-wargi anu linggih di desa, orang desa, pemuda desa yang seperti abdi kieu dalam situasi sekarang yang masih dalam kedaruratan ya, wabah virus COVID-19. Nah, sekarang ini tentu mayoritas kita di rumah ya, syukur-syukur alhamdulillah kita masih sehat dan mudah-mudahan sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang terkena wabah sekarang semoga segera sembuh ya. Amin. Kita doakan para tenaga medis dan juga pemerintah itu ditolong Allah untuk bisa menyelesaikan masalah ini segera. Amin. Nah, tapi di luar itu semuanya, abdi salaku orang desa, orang lembur, pemuda gitunya, hoyong memanfaatkan waktu nih dalam situasi yang sekarang ini tentunya lebih banyak di rumah dan orang lebih banyak aktivitasnya online. Bagaimana kalau kita diskusi aja gitu. Saya ingin mengutarakan sebuah fakta di mana desa itu memang atau pedesaan relatif yang paling aman karena penyebaran wabah mayoritasnya memang di kota. Saya kira ketahanan Indonesia ini bertumpu sekali pada desa menghadapi wabah ini. Jadi orang-orang desa ini ya dia sehat, setiap hari makanannya sehat, dapat matahari yang segar gitu ya, di sekitarnya hijau, rindang, hegar dan sebagainya. Maka orang-orang desa inilah yang sebenarnya tumpuan harapan. Bahkan mungkin beberapa bulan ke depan nih krisis kan masih terjadi gitu ya, penurunan ekonomi, resesi dan seterusnya ini secara nasional. Maka ketahanan pangan ya bertumpu sekali di orang desa. Untuk menyongsong nanti kebangkitan kita ya, recovery lah ya setelah wabah ini, ya desa mestinya bisa lebih punya peran lagi. Kalau menurut saya ini momentum bagaimana desa ini ke depan gitu ya. Jangan sampai ketika kota down, desa juga ikutan down. Tapi desa ini harus betul-betul punya ketahanan sendiri, punya kemandirian gitu ya. Desa mandiri lah kira-kira begitu. Maka saya sebagai anak muda desa yang ngajak lah, ayolah orang sami-sami ngawangun desa gitu ya, orang diskusi. Nah, saya mengajak diskusi, nanti silakan klik link di bawah ya, ada untuk join di grup Facebook, ada juga untuk join di grup WA-nya. Kita diskusi bagaimana nih persiapan gitu ya. Beberapa minggu ke depan pastinya kita masih di rumah aja, aktivitas masyarakat secara umum masih dibatasi gitu kan. Maka bagaimana nih kita optimalkan diskusi aja dulu, nanti beberapa yang bisa kita eksekusi setelah penyebaran wabahnya puncaknya selesai, misalkan diperkirakan nanti Mei gitu ya, setelah Ramadan misalnya, itu bisa beberapa kita bisa eksekusi. Dan apalagi kalau setelahnya lagi betul-betul kita bisa kembangkan. Harapannya karena dari diskusi, jadi beberapa ide saya punya nih, karena saya kan pernah tinggal di Korea Selatan ya 9 tahunan begitu. Korea Selatan itu kalau mau dibongkar, kenapa mereka bisa maju, itu gerakannya gerakan masyarakat desa namanya Semaul, dan itu diadopsi oleh negara manapun, disebarkan ke seluruh dunia gerakan ini, khususnya ke negara-negara berkembang yang pengen maju. Gak ada salahnya, ayo kita bongkar sama-sama bagaimana spirit mereka membangun desa sehingga akhirnya ya membangun negara juga gitu, memajukan negaranya. Jadi masyarakat desa, warga desa, pemuda desa, hayulah kurang sesarangan diskusi bagaimana kita mengembangkan desa, baik dari sisi ekonominya, budayanya, pendidikannya, kita rancang lah. Jadi betul-betul bagaimana sebuah desa ini kan dulu juga sebelum ada negara ya, sebuah desa adalah sebuah lingkungan peradaban yang mandiri sebenarnya. Setelah ada negara ya ada pengaturan payung yang lebih luas aja gitu sebenarnya. Tapi pada akhirnya ketika misalkan negara itu nggak ada sama sekali pun, desa itu kan harusnya memang tetap hidup gitu ya, nggak? Setuju nggak? Makanya desa ini jangan sampai bertumpu pada negara terus gitu. Kalau menurut saya begitu. Jadilah dijadikan desa mandiri, dan desa ini masa depan ya. Desa ini jangan sampai terkonversi menjadi industri, menjadi kota begitu cepat tanpa perencanaan, malah orang lain yang melakukannya kepada kita. Kita yang harus perancangnya 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun ke depan gitu untuk generasi penerus kita. Yang sepakat bahwa desa harus betul-betul dirancang, betul-betul konsentrasi gitu ya untuk mengurus desa kita. Walaupun teman-teman misalnya abdi mah datos telingi di desa deui, sok kurilingan ke luar kota kemana ya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang aslinya orang desa dan memang peduli dengan desa, ayo ikutan. Oh, saya juga sama, saya masih harus ke luar negeri, ada urusan. Saya juga tinggal mayoritasnya di kota gitu ya, karena beberapa urusan gitu. Walaupun tetap aslinya ada rumah juga di kampung begitu. Karena tadi ini soal paradigma memandang desa ini sebagai satu titik, satu zona di mana memang punya ketahanan sendiri, punya peranan sendiri untuk peradaban, khususnya untuk negara kita. Gabung bersama pemuda desa lainnya yang mudah-mudahan dengan gerakan ini siapa tahu desa kita bisa mendunia gitu ya. Jadi kita adalah para pemuda desa yang bisa mendunia. Bagaimana halnya saya, walaupun belum apa-apa ya,
Saya orang kampung, orang miskin, tapi kemudian alhamdulillah bisa merantau ke luar negeri, kuliah di luar negeri. Tapi yang saya inginkan adalah lebih banyak lagi yang seperti ini, bukan hanya faktor luck, keberuntungan gitu, tapi betul-betul kita rancang juga begitu ya, tentunya dengan seizin Allah. Ditunggu di antos hayu gabung bantosan desa orang sadayana, urang wangun ku sadaya rereongan gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa mendunia.